yaitu hijamah atau berbekam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Anzala lahu shifaan. Allah turunkan lahu buat obat itu, buat penyakit itu shifaan, penyembuh. Ini kalau dalam bahasa nahu dikedinginin kali seneng-neng, jangan di situ dah. Jadi al jaru wal majruru muta'alikun bi anzala. Jadi ada keterikatan dan keterkaitan dengan apa yang diturunkan menjadi sifat itu. Sehingga kita ini sebenarnya atau seusaha kita, semaksimal mungkin kita itu adalah mencari ketepatan. Ini penyakit banyak, kemudian obat juga banyak, tapi harus pasangan ini. Harus pasangan, sehingga nanti istilahnya cocok tidak cocok, bukan karena dokternya, bukan karena obatnya, tapi tepatnya. Apa tepat waktunya, apa tepat caranya, apa tepat memang obatnya, tepat saatnya, tepat segala macamnya. Kira-kira ada seperti itu tuh, ada pengertian kayak seperti itu. Tapi ini tersurat mananya ya. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyifa'u fi salasatin. Syifa, penyembuh itu ada tiga, ada dalam tiga macam. Satu syartah mihjam. Pertama adalah tusukan atau sayatan bekam. Itu kata Nabi pertama itu. Yang kedua au syarbah asal. Yang kedua itu dengan cara diberi minum madu. Ada habis sudah menemukan hadisnya yaitu mengenai madu, khasiat dan penggunaannya secara sunnah. Jadi nanti kita tuh mau apa? Kalau kita air di sini kemudian dikasih madu, itu minum air bermadu. Judulnya. Kalau kita minum madu itu ya harus minum madu berair kalau mau. Nah, ini yang saya terima atau yang saya dapat dari Ustadz Ujma di Payakumbuh di Padang. Itu dia itu atau beliau ini minumnya minum madu. Kalau paling tidak 3 sendok kemudian baru minum air. Itu baru disebut minum madu. Kalau ini air kemudian dikasih madu, itu bukan minum madu, tapi minum air yang ada madunya gitu. Nanti ada madu sebagai apa namanya ramuan, ya ada madu nanti sebagai minuman, kemudian ada madu sebagai obat oles dan obat tetes. Ada nanti penggunaannya dalam Tibun Nabawi. Kemudian yang berikutnya au kayyah binarin. Nah, ini dengan kai, pemanasan pakai api. Kata Nabi, aku larang umatku itu untuk berobat dengan kai. Nah, aku larang itu hanya untuk menempatkan hukum kainya. Untuk menempatkan hukum kai yang Nabi tidak sukai. Adapun efeknya dan khasiatnya itu pasti ada, diakui. Ulangin lagi. Jadi nanti ada sistem pengobatan yang Nabi tidak suka, tapi bisa sembuh. Paham belum? Ya. Nah, itu ada pasti. Ada sistem pengobatan Nabi tidak suka, tapi sistem pengobatan itu bisa sebagai pengobatan yang sukses, berhasil, paten. Bisa itu.
Nah, makanya nih kita ini sinergi. Waduh, ya. Kita nyari nanti pengobatan kita ini pengobatan yang memang kita disukai oleh Nabi, tapi manfaatnya luar biasa. Kemudian dari Abdullah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam alaikum bisyafa'ain al-asal wal Quran. Kata Nabi, kalian harus memakai dan menggunakan kepada dua kesembuhan. Yang pertama Quran. Asal, yang kedua pertama asal, yang kedua Quran. Jadi ini disebutnya oleh Ibnu Qayyim ini ada pengobatan merupakan jalan langit. Pengobatannya berdasarkan wahyu. Pengobatannya ini berdasarkan dalil. Dalilnya dalil firman. Kemudian ada pengobatan yang sifatnya diambil dari alam. Alam tabiiyah. Jadi alamiah. Ada obat ilahiyah, ada obat alamiah. Ada dua. Nah hadirin, kalau misalkan umpamanya ini memang penyakit juga ada dua, ada fisik dan psikis. Gitu ya, ada fisik dan psikis. Kemudian ada dua lagi, ada penyakit yang didatangkan oleh pengaruh setan, jin. Ini itu diakui nih Pak. Diakui nih. Walaupun memang ada tertutup ya dalam penelitian atau oleh penelitian medis. Karena memang jin itu artinya tertutup. Jin itu artinya tertutup. Makanya jannah itu surga. Kenapa disebut jannah? Karena surga itu tertutup. Tertutup. Jannah itu kebun. Kebun itu artinya adalah kebun yang rindang, yang sehingga itu tidak bisa tembus dari atas untuk bisa melihat tanahnya. Maka disebut gitu. Atau jin itu yang tertutup. Minal jinnati, kalau junnah itu perisai. Perisai itu artinya menutup juga. Jannal lail, malam itu menutup siang. Siang ini ada, cuma tertutup. Siang itu nggak hilang. Sebab di sini siang, di sono ada malam di bumi ini. Jadi sebenarnya nggak hilang, cuma ketutup aja, saling tutup menutup. Gitu ya, saling tutup menutup. Nah, kalau orang itu kena jin, kemudian medis itu tertutup, terus apa yang mau kita andalkan untuk pengobatannya? Kan gitu. Apa coba? Mau ngandelin apa kita? Mau ngandelin apa? Nah, maka kita harus ada petunjuk daripada Rasul. Nah, ketika kita menggunakan petunjuk Rasul, kemudian kita tepat tadi sasarannya, nih bidara salah satu yang ditunjuk oleh Rasul. Bidara saja, misalkan orang kesurupan ini bisa takut dengan bidara. Kemudian misalkan aroma misik, misalkan aroma ud, itu bisa takut, itu jin itu bisa takut. Dan itu tahunya itu adalah dari hadis. Karena memang Allah yang menciptakan jinnya kan. Kita nggak bisa melihat. Maka obatnya pun harus dari yang maha tidak melihat, tidak terlihat. Nabi Ayub alaihissalam menurut Al-Quran itu terkena setan sakitnya. Makanya wa ayyuba idznada rabbah. Itu doanya itu dengan cara berdoa. Nah, nanti kita pakai terapi itu diantaranya untuk kita deteksi awal lah. Kita ini simpan tangan kita di jantung, simpan semuanya ke jantung ya, simpan di jantung. Kira-kira kita baca tapi agak tahan napas. Wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kita tekan sedikit. Nanti kalau nanti ada gelombang, ada apa, ketahuan. Kita boleh mencabutnya nanti. Nah, itu kita usahakan ya kita namanya berusaha itu kan harus ada, kita berusaha. Kita ini wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah,
Nah, mau dipegang, mau dilepas, silakan itu. Salah satu saja. Terus wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Jadi Allah itu menurunkan memang Quran itu dengan syifa. Makanya nanti kita ini tetap kita harus berusaha dengan manzil namanya, dengan ruqyah syariah, yaitu dengan bacaan-bacaan Quran. Kalau dalam bahasa guru Abi ini air dikasih kopi jadi kopi, dikasih gula jadi gula, dikasih teh jadi teh, dikasih doa jadi air doa, dikasih sholawat jadi air sholawat, dikasih ruqyah jadi air ruqyah. Ya, makanya nanti kalau misalkan kita ini ya kita tidak mengkultuskan benda, tapi dalam benda itu ada namanya khasiat. Saya belum bisa menemukan secara ilmiahnya kalau Nabi katakan misalkan 7 butir kurma ajwa yang dibaca di pagi dan dimakan pagi dan sore itu bisa menangkal sihir. Tidak bakal ketemu secara ilmiah atau secara medisnya. Kenapa? Karena penyakit sihir itu sendiri dengan medisnya ketemu. Ya mau bagaimana? Nggak bakalan bisa ketemu, nggak bakalan bisa. Gitu, nggak bakalan bisa. Tapi kalau kita menjadi asbab sembuh dengan baca Fatihah saja, sahabat sudah membuktikan racun aja bisa hilang. Sahabat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan yakin saja racun aja nggak madorot. Kan ajib gitu ya. Nah, ini ajib. Nah, ini nanti kita akan ada kajian-kajian yang khusus kepada para terapis nih. Ya, karena ini harus ada kontak dengan keimanan, ada teologi pengobatan. Teologinya ya. Teori tauhidnya, teori keyakinannya ini yang harus ada. Gitu. Kemudian berikutnya An Ibnu Abbas qala Rasul sallallahu alaihi wasallam nikmal abdu al-hajjamu yazhabu bid-dam wa yuhibbu sulba wa yajlul basar. Sebaik-baik orang itu yang bisa membekam. Ulangi lagi, sebaik-baik orang adalah yang bisa membekam. Maka kita latihan untuk berbekam itu agar kita menjadi terbaik daripada yang baik. Manusia ini terbaik. Orang yang beriman terbaik daripada manusia. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik daripada yang beriman. Nah, kita sekarang ini bisa dan berusaha untuk mempelajari berbekam. Kita ingin meningkatkan kualitas kebaikan kita. Ketika kita nanti sudah baik, maka kita akan menjadi paling anfa'hum linnas. Kita akan menjadi orang yang paling berguna untuk manusia. Gitu. Jadi memang kalau dalam bahasa dakwah harus islah diri dulu. Kita harus memperbaiki diri dulu. Baru kita nanti bisa memperbaiki orang lain, kan gitu kalau teori gitunya seperti itu. Tapi kata Nabi, nikmal abd al-hajjam. Sebaik-baik hamba, sebaik-baik orang itu yang bisa membekam. Yang bisa membekam. Nah, ini gurunya ini berarti orang baik-baik ya. Baik gitu ya. Orang baik. Tapi kalau dia pelit dengan kebaikannya, kan? Pelit dengan kebaikannya, maka ia pun tidak bakal bisa masuk surga, bahkan menciumnya juga nggak bakalan. Kebaikan itu harus ditebarkan. Abi sering mengatakan kebaikan yang baik adalah jika kebaikan itu bisa melahirkan kebaikan yang baru. Gitu. Bapak-bapak kenal pesantren Al-Hikmah Najiyah itu baik, tapi ukurannya bisa nggak melahirkan kebaikan-kebaikan baru? Ternyata bisa. Nah, itu berarti insya Allah bapak-bapak bertemu dengan An-Najiyah ini adalah kebaikan. Gitu ya, insya Allah ya. Bukan merayu, bukan. Apa manfaatnya yazhabu biddam?
Itu satu untuk menghilangkan darah. Dam yang dimaksud adalah dam yang tertentu. Dam yang itu pasti ada dam yang memang dam itu menjadi salah satu penyebab penyakit. Maka kenapa dia orang yang terbaik? Karena dia bisa menghilangkan darah itu yang bisa menjadi penyakit. Itu ya. Jadi keterbaikannya apa? Terbaiknya itu orang yang hijamah itu karena dia bisa menghilangkan sesuatu yang tidak baik dari orang yang baik. Kalau saja kita menghilangkan duri di jalan saja yang bisa mengganggu orang mukmin, dalam hadisnya ya, mengganggu orang mukmin, itu pahalanya surga. Gimana kalau sekarang ini kita hilangkan dari diri orang itu darah yang menjadi penyakit bagi orang itu? Surga apa pahalanya? Surga pahalanya itu. Ajib kan? Kemudian wa yuhibbus sulba. Nah, ini nih, dan bisa meringkan sulb. Sulbi inilah yang oleh Abi diambil itu adalah totok jari yang diajarkan oleh Abah Sarbini. Gitu. Jadi dia tulang sulbi. Tulang sulbi Pak Tani. Tulang sulbi. Iya. Jadi baina sulbi wa taraib dalam Quran. Nah, jadi ini harus ada ini antara bekam dengan totok ini harus ada. Jangan-jangan kita ini jangan-jangan Iya, jangan-jangan kita ini. Ulangin lagi, jangan-jangan kita ini utusan-utusan pilihan-pilihan Allah ini. Iya. Kalau saya sih iya juga ini. Tapi akhirnya semua juga ini amanah ujungnya. Kita bisa nggak nanti megang amanah itu? Tapi yang jelas Rasul mengatakannya ada kaitan antara bekam dengan sulbi. Kemudian wayajlul basar. Dan ketiganya ini bisa menjelaskan atau bisa membuat bersihnya, terangnya, jelasnya penglihatan. Ini perih ini, korejat. Abi mah cocok logi, cocok logi. Cocok logi katanya. Abi disebut cocok logi. Pak Tejo yang mana Pak Tejo? Allah karim marhaban. Orang baik nih juga ada senjata kita lagi nih. Nanti Pak Tejo tolong kembangkan ya latihan-pelatihan nanti. Pak Tejo mah gampang, banyak itunya. Bawa-bawa kami ke pelosok sekali yang nggak apa-apa. Asal bertemu orang aja yang mau menolong orang. Kemudian dari Abi Kabsyah Al-Anmari annahu haddatsahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yahtajimu ala hamatihi, kemudian wa baina katifaihi wa yaqulu man haraqa minhu hadhihi dima fala yadurruhu alla yatadawa bi syai'in li syai'in. Jadi gini Bapak-bapak, pondasi kesehatan menurut Rasul kayaknya memang hijamah dulu. Hijamah dulu. Nah, setelah hijamah baru kita obat, silakan obat yang lain silakan. Kalaupun nanti ada kan begini, ada efek lah namanya. Dalam apalagi obat-obat ini, kita kalau nyebutkan obat-obat yang kimia takut kita nanti seolah-olah kita menyerang kimia farma. Ya kan? Tapi kita menslogankan sehat tanpa obat juga kita terlalu sombong. Ya, kita kan. Nah, terlalu sombong kita. Kalau sampai seperti itu. Makanya kita ini hadirin Bapak-bapak semuanya. Ini apa namanya? Pengantar dulu ya Bang ya. Ya, kita ngaji dulu dah, kita ngaji dulu. Salah siapa kesini? Nambah ilmu nih, kalau Abi kan begini jadinya lah. Oke. Kata Nabi gini, pokoknya kalau sudah dibekam kepalanya dan juga dibekam dadanya, bukan dada, punggungnya kiri dan kanan sudah dibekam, maka insya Allah
gitu kan? Tidak apa-apa kalian itu berobat dengan obat-obat yang lain. Silakan, tidak masalah. Jangan-jangan ini untuk mengefektifkan fungsinya obat itu dengan darah, dengan dibekam dulu. Jangan-jangan begitu pesannya. Saya nggak tahu nih, karena ini harus harus diteliti nih ya. Kan berdasar penelitian Nabi itu bisa berdasarkan lafaz, ya kan? Bisa berdasarkan kasus, gitu. Makanya Ustadz tidak bisa menguasai seluruh ajaran Rasul itu, tidak bisa Pak. Karena ada ajaran Rasul yang berkenaan dengan laut, saya nggak ngerti perlautan. Berkenaan dengan tumbuhan, saya nggak ngerti dengan tumbuhan. Berkenaan dengan bintang, dengan bulan, nggak mengerti saya. Quran berbicara mengenai disebutnya itu tentang berbagai macam lah, tentang alam. Kemudian berbagai macam lagi tentang kehidupan kita, sampai bagaimana kehidupan kita ini kehidupan kejadian kita. Nah kan, kalau bukan dokter, bukan ahlinya, nggak ngerti. Kita hanya perlu tafsir. Tafsir itu artinya adalah seni, air seni. Tafsir itu. Coba silakan bapak-bapak lihat dalam kamus Arab. Tafsir Quran. Tafsir dari segi etimologinya itu artinya air seni, Pak. Loh, kok begitu? Iya. Ternyata dokter raja untuk mengetahui penyakitnya ada tidaknya di dalamnya itu diperiksanya air seni. Ya kan? Hamil tidaknya itu pakai air seni diperiksanya. Bayangin itu air seni. Artinya air seni itu sebagai berita, bahan berita, dia bisa bercerita tentang keadaan dalam perut yang tidak bisa kelihatan mata. Nah, makanya tafsir itu maksudnya. Tafsir itu. Tapi tentunya air seni itu tidak bisa mewakili atau tidak bisa mengungkap secara keseluruhan apa yang ada di dalam tubuh kan? Nah, ini juga sama. Ini sebuah penafsiran Pak Mistam. Nah, gitu ya. Saya belum ke ahli, belum. Penafsiran secara bahasa ataupun secara kasus. Baik. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aradal hijama falyataharra sab'ata asyra aw tis'ata asyra aw ahada wa isrin. Coba kalau kamu mau berbekam, perhatikan tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21. Ini Nabi ini namanya disebut bekam sunnah. Nah, bekam sunnah. Tapi nanti ada bekam yang berkenaan dengan bekam yang daruri. Ini namanya ikhtiari. Lain dengan daruri. Kalau daruri mah kapan aja. Namanya orang sakit, masa nunggu tanggal sekian dulu ya. Nah ini makanya kemarin dibilangin itu ada bekamnya sunnah, tapi menentukan titik bekamnya itu tergantung ketupat, tergantung keadaan waktu dan tempat. Jadi ini ini beda kasus. Kalau yang datang kepada Nabi itu kebanyakan masalah yang diderita, penyakit yang diderita itu tidak seperti kita zaman dulu mah. Jadi mungkin faktor makanan tidak seperti faktor yang terjadi di dalam kehidupan sekarang ini. Jadi titik bekam itu jangan dibenturkan nanti dengan titik bekam penemuan kita. Habis dijijak, dikepret misalkan. Ini nih penyumbatannya di sini, ya di situ. Itu kan? Ya di situ. Kalau kita misalkan bekam sehat, bukan penyakit, ya itulah dahulukan sunnah. Paham belum? Nih Abi sehat nih ya. Sehat nih.
Kalau Abi mau dibekam sekarang ini, kemudian tanpa dideteksi, diketahui, dianalisa di mana asal penyakit Abi, maka berbekamlah dengan titik sunnah. Gitu. Tapi ketika kita menghadap orang sakit, ini sakit apa ini? Udah jelas ini sakitnya ke jantung misalkan, ya. Bapak jangan terpaku dulu dengan itu. Ini kan udah ketahuan nyata ini. Ya udah nyata ini, kita penemuan ini penemuan secara ilmiah, di sini titiknya, yaitu yang kita bekam. Nah, di samping juga diantaranya tidak meninggalkan titik sunnah. Nah, Nabi di sini kan sebutnya di kepala, kemudian di sebelah kanan dan di sebelah kiri, namanya. Nanti titiknya di mana? Ya di sini juga kanan, ini juga kanan, ini juga kanan, ya kan? Iya enggak? Ya kan? Yang penting ada namanya bekam itu ada kanan kiri. Siapa itu yang memisahkan kanan kiri? Adalah tulang punggung. Itu tulang punggung. Tulang punggung. Nah, coba kita melihatkan, coba nanti, masya Allah. Memang ya isi kata Abi juga kalau tidak ada fakultas kedokteran pun pasti Allah akan menciptakan, akan melahirkan, akan membuat orang-orang yang bisa menterapis. Pasti itu. Karena janji Allah itu, ya. Terus kan dulu udah kepanjangan nih. Pembukaan kok panjang. An Ibnu Umar qala, ya Nafi, qad tabayyadha bidam. Nafi ini kayaknya nih aku ini sudah banyak nih darahku dah. Nah, ini berarti Ibnu Umar sudah tahu diri. Tahu dirinya sehat apa tidak, itu tahu, itu yang hebat. Jadi bapak-bapak, kita mengetahui segala macam sekarang ini untuk kita dulu. Seperti Ibnu Umar, kata ini kok kayaknya aku udah berat di badan nih, ini aku udah nggak enak nih, udah ketahuan tuh. Maka dia bilang, Nafi, sini, faltamisli hajjaman. Ini kalau sudah jadi Ibnu Umar. Kalau bukan Ibnu Umar, jangan nyuruh-nyuruh orang kamu, enak kamu nyuruh-nyuruh. Tar dulu, ya cari sendiri dulu. Kecuali kalau sudah punya sudah ada kita grup Tokjar, grup bekam gitu ya, harus dibuat tuh. Nah, cari. Waj'alhu rafiqan ini istata'ta, wala taj'alhu syaikhan kabiran wala sabiyan saghiran. Ini dua nih. Kamu cari orang bekam yang usahakan sebaya dengan kamu. Pembekam itu jangan orang tua dan jangan anak-anak. Ini itu yang bilang Ibnu Umar. Nah, makanya Abi bilang kita akan dahulukan yang kelas 3 dulu aliyah. Ini sudah berbulu semua ini. Bisa dibuktikan. Udah dewasa ini semuanya, sudah dewasa. Tapi jangan sekho. Paham Islam? Ciri sekho itu kalau kerja udah pensiun, Pak. Bapak belum pensiun belum? Belum. Masih kita, Pak. Ya, sekhon itu kalau diukur oleh usia Nabi itu adalah di atas 63 tahun. Itu sekho. Maaf, Pak, tadi berapa tahun? 57 tahun. Oh, saya 56. Bapak? Hampir 70. Oh. Bapak sekarang ini belajar bekam untuk ngajar. Ya. Nanti Bapak kalau untuk berbekam, untuk membekam maksudnya, untuk membekam ini jangan dulu. Ya, seperti anak-anak kecil. Gitu. Ini dibilang katanya apa? La taj'alhu, jangan engkau buat, jangan engkau jadikan pembekam itu, atau jangan engkau cari pembekam itu syekhon yang sudah tua. Ini Bapak 70 tahun masih gagah amat. Nyender AA, seterusnya nyender Bapak A. Nah, takut nanti pinggangnya ini nantinya, aduh nggak kuat. Duduknya masih begitu ya, hebat benar. Luar biasa, Masya Allah. Terus, ini mungkin ini harus dikaji nanti oleh kita kumpulkan nanti beberapa ini, kita ngaji hadis ini ya. Ada petunjuknya masalahnya ya. Jadi ada bapak-bapak nanti tolong nanti semuanya juga sama dalam terapis itu, mana yang doruri, mana yang ikhtiari. Kapan kita menerapkan yang doruri? Karena kalau yang sudah doruri, walaupun itu mengandung zat babi juga gak masalah.
Kalau daruri, Pak. Gitu. Cuman ini kita ini menempatkan darurinya tepat atau belum. Karena makan bangkai aja boleh. Gitu. Jadi nanti ada berobat dengan yang halal, ada berobat dengan yang haram. Bapak, air kencing onta itu najis kata ulama, kecuali ada Imam Maliki yang mengatakan tidak najis. Nabi juga akhirnya nyuruh minum susu air onta dengan kencing onta, itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Tapi itu sudah dijelaskan, berarti ini pengobatannya atau Rasul sudah tahu ini memang harus ada pengobatannya karena sudah masuk ke dalam daruri. Ini darurat nih. Karena darurat mah, Pak Mistam, dibedah juga boleh. Padahal boleh nggak ngebedah nyakitin orang, ngeluarin darah? Nggak boleh. Tapi karena daruri, dibedah wayahna. Gitu, dibedah juga wayahna. Iya iyalah, cabok kita nanaon, Pak. Tadi Abi bilang tadi, sama siapa kamu bilang? Nih kalau misalkan yang namanya rumus untuk mengeluarkan jin atau penyakit jin itu, kepretnya itu gini. Gitu. Tapi kalau kepretnya untuk apa namanya? Untuk mengeluarkan darah atau untuk itu kan kalau kepret gini kan ke dalam. Nah, cabut ngepretnya itu. Dan di sini nanti kepret-kepretannya. Tapi kalau kepretnya untuk ini, kita kan ini untuk mengetahui, untuk mendeteksi bagaimana darah itu kotor ataupun tidak, atau kena tidaknya di dalam kulit, beginiin. Yang diajarkan itu, ini adalah tepuk tangannya wanita, ini tepuk tangannya lelaki. Dalam fikih tuh, gini. Nah, gini. Nanti kita juga akan ke sana nanti juga. Tapi Abi mah ya cocok logi tadi. Kata beliau, "Fa ini sami'tu Rasulullah SAW yaqulu al-hijama ala riq amsal wa fihi shifaun wa barakah." Pokoknya kalau yang namanya hijamah, kata Nabi itu merupakan apa namanya? Ya ideal lah ya. Orang ideal lah. Maka dan itu adalah syifa wa barakah. Itu adalah ada penyembuhan dan ada keberkahan. Wa tazidu fil aqli wa fil hibzi. Bekam itu bisa meningkatkan hafalan. Meningkatkan hafalan. Apa hubungannya coba bekam dengan apa namanya akal, dan juga bisa membuat cerdas. Pahtajimu ala barakatillah yaumal khamis. Berbekamlah kamu untuk mendapatkan keberkahannya itu. Kan ada berkah, ada syifa. Kalau cari bekam berkah, tuh tanggal itu tadi, itu namanya bekam berkah, bukan bekam syifa. Tapi kalau mau syifa plus berkah, nah itu cari tanggalnya itu. Tanggal berapa tadi? 17, 19, dan 21. Begitu. Ini waktu gajian nih. WK, gajian WK. Makanya dijamah gitu ya. Terus wajtanibul al-hijamah yaumal arbi'a wal jumu'ah was sabat. Jauhkan hijamah itu kalau bisa hari Jumat, hari Rabu, hari Jumat dan hari Sabtu. Wahtajimu yaumal isnin wasulasa. Boleh juga berhijamah pada hari Senin dan Selasa. Fa innahu al yaumul ladzi aqallahu fi Ayyub. Itu tadi. Karena itu adalah hari dibebaskannya, disehatkannya Nabi Ayub. Gitu. Makanya nanti tepok-tepoknya sebelum kita diapain. Takut nanti ada sarang jin di dalamnya. Itu tadi. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masyani durru wa anta arhamur rahimin. Nah, panjang-panjang lah boleh. Ngaji dulu Sandri. Ya ngaji dulu. Nanti kita tambah lagi sampai sore. Tapi sore kita nanti dipanggil oleh Pak Gatot untuk baca burdah, katanya mau berobat dengan burdah. Apa lagi? Wa darabahu bil bala yaumal arbi'a.
Nabi Ayub terkena balaknya pada hari Rabu. Gitu kan? Fa innahu la yabdu juzamun wala barasun ila yaumal arbi'a wa lailatal arbi'a. Ini kata hadis riwayat Ibnu Majah. Katanya itu yang namanya juzam, yang namanya baros, belang, lepra itu turunnya pada hari Rabu dan malam Rabu. Gitu. Nah, nanti selain lagi itu kita nanti untuk yang khusus terapis itu ada nanti dengan kita tahassun bil Quran. Kita menjaga diri dengan Al-Quran.